cinta sama Rasulullah tidak bisa digambarkan dengan kata-kata, namun dibuktikan dengan perbuatan. Kalau berbicara urusan cinta sama Nabi Muhammad, kita belajar dari para sahabatnya Rasulullah. Kita belajar dari para sahabatnya Nabi Muhammad. Mereka cintanya sama Nabi luar biasa. Tidak hanya diungkapkan dengan kata-kata, namun dibuktikan dengan perbuatan rasa cinta mereka kepada Rasulullah. Bahkan mereka tidak hanya mengambil syariatnya Rasulullah, tapi juga fisiknya, tubuhnya, wajahnya menjadikan rasa cinta yang tinggi dalam kehidupan mereka. Ada seorang sahabat Nabi yang bernama Zaid bin Dathna. Ini Zaid bin Dathna ditawan berminggu-minggu oleh orang kafir. Siapa orang kafirnya? Abu Sufyan yang pada saat itu belum masuk ke dalam Islam. Ini Zaid ditawan berminggu-minggu oleh Abu Sufyan untuk dipancung kepalanya, dipenggal kepalanya. Apa yang terjadi? Tiba satu waktu mendekati masa daripada dipancungnya ini Zaid bin Dathna. Apa yang terjadi? Abu Sufyan memberikan penawaran kepada Zaid. Ya Zaid, apakah engkau pengen kembali kepada keluargamu di kota Madinah? Apakah engkau pengen pulang ke keluargamu di kota Madinah? Apa jawaban Zaid? Mau ya Abu Sufyan, saya pengen pulang ke keluarga saya. Pengen kamu supaya saya tidak jadi saya penggal kepala kamu. Tahu, saya nggak mau pulang ke keluarga saya. Kata Abu Sufyan, kalau kau pengen pulang ke keluargamu di kota Madinah, ada syaratnya. Apa kata Zaid bin Dathna? Apa syaratnya wahai Abu Sufyan? Syaratnya engkau bawa itu Muhammad Rasulullah ke sini biar dia yang saya pancung kepalanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtar man da'ana ilaihi bi'idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fahamdan li rabbi sana bi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Iba'il kiram, hadratil muhtaramin, jami'il asatirat syurafa ahibba rahimahumullah, yang kita muliakan, yang kita hormati, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para kiai, para guru, para ulama, serta para aparatur pemerintahnya, aparatur organisasinya, dan pengurus-pengurus kepanitiaannya, serta pengurus-pengurus masjidnya, dan jamaah yang hadir semuanya. Mudah-mudahan Allah angkat derajatnya semua. Mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahannya semua. Allah turunkan rahmat, taufik dan hidayahnya semuanya. Dan Allah jadikan kita orang-orang yang bertakwa dan istiqamah di jalan Allah. Amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, malam hari ini kita berkumpul di masjid ini, Baitus Salam, yang mudah-mudahan perkumpulan kita pulang dari sini membawa hikmah yang bermanfaat, membawa ilmu yang bermanfaat, yang bisa menjadikan kita lebih baik lagi setelah pulang dari sini insyaallah. Amin ya Rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimahullah, tidak terasa saat ini kita berada di suatu momen yang luar biasa memperingati daripada Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Berbicara tentang Isra wal Mi'rajnya Nabi, sebelum saya bahas perihal Isra wal Mi'raj, saya akan tanya dulu kepada semua yang hadir di tempat ini. Pertanyaannya, apakah semua yang hadir di tempat ini cinta dengan Nabi Muhammad SAW? Apakah semua yang hadir di tempat ini rindu dengan Rasulullah SAW? Apakah semua yang hadir di tempat ini menginginkan berjumpa dengan Rasulullah SAW? Hadirin, cinta tanpa bukti cinta palsu. Cinta tanpa bukti cinta palsu. Kalau kata anak muda, gombal. Karena cinta yang sesungguhnya dibuktikan dengan perbuatan dan tingkah laku.
Orang yang berbicara saya cinta Rasulullah, saya cinta Nabi Muhammad, dia tidak perlu bilang bahwa dirinya seorang pecinta. Cukup pandang wajahnya orang tahu bahwa dia pecinta Nabi Muhammad SAW. Kenapa dari ujung pala sampai ujung kaki dia gambarkan dirinya betul-betul pecintanya Rasulullah SAW. Tidak ada yang keluar dalam dirinya dan hatinya serta ucapannya kecuali semuanya bersambung kepada Sayyidina Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah jadikan kita pecinta sesungguhnya. Karena cinta sama Rasulullah tidak bisa digambarkan dengan kata-kata, namun dibuktikan dengan perbuatan. Kalau berbicara urusan cinta sama Nabi Muhammad, kita belajar dari para sahabatnya Rasulullah. Kita belajar dari para sahabatnya Nabi Muhammad. Mereka cintanya sama Nabi luar biasa. Tidak hanya diungkapkan dengan kata-kata, namun dibuktikan dengan perbuatan rasa cinta mereka kepada Rasulullah. Bahkan mereka tidak hanya mengambil syariatnya Rasulullah, tapi juga fisiknya, tubuhnya, wajahnya menjadikan rasa cinta yang tinggi dalam kehidupan mereka. Ada seorang sahabat Nabi yang bernama Zaid bin Dathna. Ini Zaid bin Dathna ditawan berminggu-minggu oleh orang kafir. Siapa orang kafirnya? Abu Sufyan yang pada saat itu belum masuk ke dalam Islam. Ini Zaid ditawan berminggu-minggu oleh Abu Sufyan untuk dipancung kepalanya, dipenggal kepalanya. Apa yang terjadi? Tiba satu waktu mendekati masa daripada dipancungnya ini Zaid bin Dathna. Apa yang terjadi? Abu Sufyan memberikan penawaran kepada Zaid. Ya Zaid, apakah engkau pengen kembali kepada keluargamu di kota Madinah? Apakah engkau pengen pulang ke keluargamu di kota Madinah? Apa jawaban Zaid? Mau ya Abu Sufyan, saya pengen pulang ke keluarga saya. Pengen kamu supaya saya tidak jadi saya penggal kepala kamu. Mau, saya nggak mau pulang ke keluarga saya. Kata Abu Sufyan, kalau kau pengen pulang ke keluargamu di kota Madinah, ada syaratnya. Apa kata Zaid bin Dathna? Apa syaratnya wahai Abu Sufyan? Syaratnya engkau bawa itu Muhammad Rasulullah ke sini biar dia yang saya pancung kepalanya. Bawa itu Muhammad Rasulullah ke sini biar dia yang saya penggal kepalanya. Apa kata Zaid bin Dathna, sahabat Rasulullah yang cinta dengan Nabi Muhammad? Madza taquli Abu Sufyan? Apa yang kau katakan wahai Abu Sufyan? Kau menginginkan aku pulang sama keluargaku, sementara menggantikan posisiku adalah Muhammad Rasulullah. Catat baik-baik wahai Abu Sufyan, jangankan kau pancung pala Muhammad. Muhammad keluar dari kamarnya saja tertusuk duri setitik, aku tidak ridho. Apalagi kau harus penggal pala Muhammad. Ayo buru-buru kau pancung kepalaku. Kalau perlu tumbuh lagi kau pancung lagi, tumbuh lagi kau pancung lagi, asal jangan kau ganggu itu Muhammad Rasulullah. Sallu ala Muhammad. Cinta yang tidak hanya dibuktikan dengan kata-kata, tapi dibuktikan pula dalam perbuatan. Mereka rela mengorbankan hartanya, nyawanya, bahkan dirinya untuk Rasulullah SAW yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak hanya sahabat laki, sahabat-sahabat sahabiyah, wanita-wanita pada zaman Rasulullah SAW. Ada seorang wanita yang dimana wanita ini ayahnya ikut perang bersama Rasulullah, suaminya ikut perang bersama Rasulullah, anaknya ikut perang bersama Rasulullah. 3 pria yang dia cintai dalam hidupnya ikut berperang bersama Rasulullah SAW. Ini ibu, ini wanita menunggu di depan pintu kota Madinah sampai tiba waktunya rombongan Rasulullah pulang dari peperangan. Ketika sampai di depan pintu kota Madinah, ini wanita menanti kehadiran suaminya, anaknya, ayahnya dan rombongannya Rasulullah. Ketika ini ibu menunggu, datang rombongan, datang menghampiri ini wanita. Lalu ada seorang sahabat bertanya, wahai ibu, mohon maaf, apa yang kau tunggu? Saya sedang menunggu rombongan. Maaf wahai ibu, saya hanya menyampaikan, kau punya suami, kau punya anak, kau punya ayah, 3 orang yang kau cintai sudah menjadi syahid di jalan Allah. 3 orang yang kau rindukan sudah menjadi syahid di jalan Allah. Apa kata wanita yang cinta sama Rasulullah? La as'alu ana dzalik. Saya tidak tanya di mana suami saya. Saya tidak tanya di mana anak saya. Saya tidak tanya di mana daripada anak saya, suami saya, ayah saya. Yang saya tanya, aina Rasulullah? Di mana Nabi Muhammad?
Di mana Rasulullah? Apa kata ini sahabat? Alhamdulillah, kalau Rasulullah sehat Allah kasih keselamatan. Apa kata ini wanita? Kalau memang Rasulullah sehat walafiat, mana saya pengen melihat wajahnya Rasulullah dari peperangan. Tidak lama keluar Rasulullah dari barisan para sahabat. Lalu Rasulullah dihampiri oleh wanita, dan wanita ini mengucapkan dengan lantang ucapan yang begitu tangguh. Apa beliau katakan? Ya Rasulullah, kullu musibata ba'daka hayyinun ya Rasulullah. Ya Rasulullah, semua musibah, anak saya, suami saya, ayah saya meninggal, itu musibah kecil, yang penting kau selamat ya Rasulullah. Sallu ala Muhammad. Mereka yang cintanya tidak hanya diucapkan dengan lisan. Mereka yang cintanya tidak hanya diucapkan dengan kata-kata. Mereka yang cintanya tulus kepada Sayyidina Muhammad SAW. Mereka yang menjadikan hidup mereka untuk memperjuangkan baginda Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan kita menjadi pecinta Rasulullah SAW. Kita bisa duduk di tempat ini berkumpul bersama-sama demi Allah, bukan karena kehebatan orang-orang yang ada di masjid ini, bukan karena kehebatan saya yang bisa datang dari Jakarta ke sini, tapi kita semua bisa berkumpul di sini karena kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Dan Allah kuatkan kaki kita buat berkumpul bersama-sama di tempat ini. Dan kita tidak akan kenal kepada Allah kalau bukan melalui pintunya Rasulullah. Mudah-mudahan Allah kokohkan iman dan takwa kita kepada Allah. Hadirin, kita punya Nabi, kita punya Rasul, Rasulullah SAW. Tidak seperti kita pada saat ini. Tidak seperti kita. Habib datang dakwah di tempat ini naik mobil. Ustadz datang, kiai datang naik kendaraan. Naik nginepnya di hotel, tidurnya di kamar. Tapi Rasulullah SAW, perjuangan beliau tidak sama dengan kita. Perjuangan beliau tidak sama dengan kita. Nabi SAW ketika menyampaikan Islam, menyampaikan risalah, sampai pada malam hari ini bisa terdengar di telinga-telinga kita nama Muhammad Rasulullah, nama Allah Subhanahu wa taala, tidak dengan senyuman yang indah, tidak dengan berleha-leha, tapi Nabi SAW ketika berdakwah di jalan Allah, Nabi melalui banyak rintangan yang Rasulullah SAW melalui, yang tidak dengan berbagai pujian, yang tidak dengan berbagai daripada sanjungan, tapi baginda Rasulullah dalam berdakwah, Nabi melalui berbagai rintangan. Apa rintangannya Rasulullah? Yang pertama yang harus kita ketahui sebagai umatnya Rasulullah, ketika Rasulullah berdakwah di jalan Allah, menyampaikan risalah Islam, Nabi SAW menghadapi satu rintangan yang pertama. Apa rintangan yang pertama? Nabi difitnah. Rasulullah SAW difitnah. Nabi SAW dikatakan Muhammad itu tukang sihir, Muhammad itu perusak rumah tangga orang. Yang tadinya kami akur dengan anak kami, semenjak datang itu Muhammad kami menjadi terberai, kami menjadi bercerai. Hati-hati dengan Muhammad Rasulullah. Nabi difitnah. Bahkan yang lebih parahnya lagi, Nabi dibilang gila harta, Nabi dibilang gila wanita. Rasulullah habis difitnah dengan luar biasa. Tapi apakah Nabi berhenti dalam berdakwah? Apakah Nabi bilang kalau begitu saya nggak mau dakwah lagi, kalau begitu saya nggak mau lagi nyampein Islam? Apa yang dilakukan Rasulullah? Semakin Nabi difitnah, semakin semangat Nabi menyebarkan Islam. Semakin Nabi difitnah, semakin semangat Nabi menyampaikan kalimat la ilaha illallah. Semakin Nabi difitnah, semakin banyak rahmat taufiknya Allah datang kepada Rasulullah SAW. Sampai akhirnya orang-orang kafir bingung untuk membatalkan atau mencegat dakwahnya Rasulullah. Apa yang terjadi? Orang kafir berunding, ini Muhammad luar biasa, difitnah, dicaci, dianiaya, nggak mempan. Kalau begitu kita pakai cara yang kedua, kata orang kafir. Apa cara yang kedua? Kita intimidasi saja itu Muhammad, kita siksa saja itu Muhammad dan para pengikutnya. Hadirin, ketahuilah, sahabat Rasulullah yang bernama, tahu siapa sahabat Nabi? Nabi punya sahabat, ya, ada seorang sahabat Rasulullah. Ini sahabat Nabi SAW, pengikutnya Nabi pada saat Nabi sedang berjuang. Ketika Nabi sedang berjuang, sahabat-sahabatnya Nabi semua jadi intimidasi, semuanya dianiaya. Bahkan Bilal ibn Rabah ditelentangkan di padang pasir,
diletakkan batu yang berat di atas perutnya Bilal ibn Rabah. Lalu siapa? Ibn Yasir, sahabat Nabi SAW. Ibundanya, anaknya diancam untuk dibunuh di hadapan Rasulullah SAW, di hadapan para sahabat yang lain. Sampai orang tuanya, mohon maaf, ditelentangkan di padang pasir dan dikatakan apa yang dikatakan orang-orang kafir. Wahai ibundanya Ammar ibn Yasir, bilang sama anakmu, suruh dia keluar dari agamanya Muhammad, kalau tidak kau yang saya bunuh. Lalu ini orang-orang kafir bilang apa? Ammar ibn Yasir, kau keluar dari pengikutnya Muhammad, kalau tidak ibundamu yang saya bunuh di hadapan matamu. Apa jawaban daripada ibundanya Ammar ibn Yasir yang bernama Sumayyah? Beliau mengatakan, ya Ammar, wallahi demi Allah, walaupun orang tuamu mati di hadapanmu, aku tidak ridho kalau kau keluar dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi? Orang kafir mendengar ucapan ibundanya Ammar ibn Yasir, diambil tombak, ditusuk ini ibundanya Ammar bin Yasir, mohon maaf, dari kemaluannya sampai mati di depan anaknya. Sampai ketahuilah, yang mati syahid di dalam Islam bukan pembesar sahabat yang gagah, tapi yang mati syahid dalam Islam pertama kali seorang wanita yang bernama Sumayyah, ibundanya Ammar ibn Yasir. Dia seorang syahid yang luar biasa, tidak ridho kalau anaknya keluar dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallu ala Muhammad. Ini perjuangan yang luar biasa. Sampai akhirnya diintimidasi juga tidak mempan, dianiaya tidak gentar. Nabi terus menyampaikan risalah Islam, Nabi mengajarkan akhlakul karimah, terus Nabi sampaikan dakwah dengan lantang, dengan santun. Nabi terus mengajarkan akidah la ilaha illallah. Sampai akhirnya orang kafir pusing lagi, difitnah nggak mempan, diintimidasi nggak mempan. Akhirnya mereka bilang, kalau begitu kita pakai cara yang ketiga. Apa cara yang ketiga? Kalau begitu kita ajak saja Muhammad berdamai. Kan Muhammad nggak suka ribut, orangnya baik. Kita ajak saja Muhammad berdamai, biar akur, biar enak. Apa yang terjadi? Datang ini pembesar sahabat berjumpa dengan Rasulullah SAW. Apa dia bilang? Ya Rasulullah, ya Muhammad, begini saja, kita damai saja. Nggak enak kalau ribut, nggak enak kalau bertengkar. Nabi fatanah, cerdas. Nabi tanya, damainya seperti apa? Jadi jangan akal-akalan. Damainya seperti apa? Begini Muhammad, nih kata Abu Jahal dan kawan-kawan, kita damai saja. Kita hari ini sama-sama menyembah Allah, besok kita sama-sama nyembah berhala, besoknya lagi nyembah Allah lagi, besoknya lagi nyembah berhala. Kan enak, kan damai, kan berdampingan. Begitu dapat tawaran semacam itu, Nabi nggak bilang nanti saya pikir-pikir dulu ya, enggak. Nabi nggak bilang nanti saya tanya Jibril dulu ya, enggak. Begitu dapat tawaran semacam itu, langsung Allah yang jawab melalui lisannya baginda Rasul, Qul ya ayyuhal kafir, katakan wahai Muhammad kepada orang kafir, kami tidak menyembah apa yang mereka sembah, dan mereka tidak menyembah apa yang kami sembah. Sekali lagi, kami tidak menyembah apa yang mereka sembah. Lakum dinukum, bagi mereka agama mereka, bagi kami agama kami. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Tanya, tegas nggak jawaban Nabi? Tegas nggak jawaban Rasulullah? Bisa nggak agamanya dicampur aduk? Bisa nggak agamanya dibuat main? Nggak bisa. Nggak pakai pikir-pikir dulu. Lakum dinukum. Jangan sampai kita jadi orang yang tidak seperti Rasulullah. Naudzubillah min. Naudzubillah min. Di kampung saya ada orang, Idul Fitri dia Idul Fitri, Lebaran dia Idul Lebaran, ayo Natalan dia Natalan juga. Subhanallah. Makanya jangan sampai kita terpengaruh dengan orang-orang yang tidak bijaksana. Ini Nabi ngajarin kepada kita. Mudah-mudahan Allah jaga kita semuanya insyaallah. Hadirin, pakai cara yang ketiga nggak mempan juga.
Pusing lagi orang kafir. Ini Muhammad difitnah nggak mempan tetap dakwah, diintimidasi masih dakwah juga, dikasih hal-hal yang diajak damai nggak mau juga. Akhirnya Abu Jahal puter otak. Kalau begitu Muhammad kita sogok saja, sogok. Jadi sogok udah ada dari zaman Nabi, bukan zaman kita doang. Dari zaman Nabi udah ada sogok menyogok. Apa kata orang-orang kafir? Kita sogok saja Muhammad. Kali kalau disogok goyang imannya. Kali kalau disumpelin duit enak. Datang ini orang-orang kafir Abu Jahal dan kawan-kawan ke rumah pamannya Rasulullah. Apa dia bilang? Dibuka pintunya oleh pamannya Rasulullah yang kebetulan ada Nabi di dalam rumah tersebut. Apa dia bilang? Qul lil Muhammadir Rasul. Katakan kepada kau punya ponakan, kepada Muhammad. Kalau Muhammad pengen harta, kami akan kasih setengah harta orang Mekah untuk Muhammad. Kalau Muhammad pengen kedudukan, kami akan jadikan Muhammad raja di tengah-tengah kami. Kalau Muhammad pengen wanita, kami akan kasih wanita yang paling cantik di kota Mekah untuk Muhammad. Dengan syarat tinggalkan dakwah Islam. Syaratnya dikasih harta setengah Mekah, dikasih perempuan paling cantik, dijadiin raja, dunia di tangan. Kurang enak apa? Ditutup pintunya, pulang ini orang kafir. Nabi dengar, pamannya nanya, "Kaifra'yukum ya Muhammad?" Gimana pandanganmu wahai Muhammad terhadap tawaran orang kafir itu? Apakah Nabi bilang tawaran menarik tuh? Apakah Nabi bilang nanti saya pikir dulu ya? Begitu ditanya, "Kaifra'yukum ya Muhammad?" Bagaimana pandanganmu terhadap tawaran orang kafir tersebut? Apa jawaban Nabi? "Law wada'a asy-syamsa fil yamini aw qamara fil yasari an atruka hadzal amr, wallahi ma taraktu." Apa kata Rasulullah? Andai kata bulan diletakkan di tangan kananku, lalu matahari diletakkan di tangan kiriku untuk aku meninggalkan perjuangan dakwah ini, demi Allah tidak akan pernah aku tinggalkan sampai Allah berikan aku kemenangan atau binasa di jalan ini. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Sampai akhirnya perjuangan terus berlanjut. Ujian yang dilakukan atau yang dirasai oleh Rasulullah begitu panjang. Sampai Nabi berdakwah ke kota Taif ditimpuki. Nabi berdakwah ke kota Taif dianiaya. Sampai kata Nabi, "Ya Allah, la tu'adzibhum." Jangan azab mereka. Biar anak keturunan mereka yang nanti beriman kepada Allah dan Rasulnya. Terus perjuangan dakwah Nabi SAW berlanjut. Sampai kita di tempat ini bisa berkumpul menyebut nama Allah dan Rasulnya. Ini berkah perjuangan Rasulullah SAW. Berkah tetesan darah Nabi SAW dalam berjuang bersama para sahabatnya. Tapi kadang demi Allah, kadang Nabinya sibuk memperjuangkan umatnya masuk ke dalam surga, tapi umatnya menyibukkan dirinya memasukkan dirinya ke dalam neraka. Nabinya berjuang sampai tetesan air mata, memohon kepada Allah, "Wala tu'adzibhum," jangan azab mereka ya Rabb. Ini syafaati li ahli kabair min ummati. Syafaatku kusediakan buat orang yang punya dosa sebanyak apapun ya Allah. Asal jangan masukkan mereka ke dalam neraka. Tapi kadang kita umatnya menyibukkan diri kita buat masuk ke dalam nerakanya Allah. Mudah-mudahan Allah jaga kita insyaallah. Allah jauhkan kita dari fitnah. Allah jauhkan kita dari bala dan musibah. Makanya perkumpulan ini menjadikan kita lebih cinta kepada Rasulullah. Perkumpulan kita menjadikan kita lebih kenal kepada Nabi Muhammad SAW. Perkumpulan kita menjadikan kita ingat kepada Rasulullah SAW. Yang dimana kita bisa duduk di tempat ini semuanya karena wasilah dan pengorbanannya Rasulullah. Ini sebuah nikmatul Islam yang kita harus bersyukur kepada Allah, menjadi nikmat yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua, amin. Allah berkahi kita semua, amin. Allah jadikan kita orang-orang yang menjadi pecintanya Rasulullah SAW. Allah jadikan kita orang-orang yang rindu kepada Rasulullah SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu, gak ada orang di muka bumi ini bahkan di hari kiamat yang dimana kita jangankan orang lain, ya, anak istri kita saja di akhirat udah gak mau tanggung jawab atas kita.
keluarga kita, bahkan teman yang kita anggap siddiq, yang kita anggap dekat, yang kita anggap baik, ketika di hari kiamat mereka semua sudah sibuk dengan amalnya masing-masing. Mereka semua sudah sibuk dengan apa yang mereka kerjakan di dunia ini. Sampai di dalam riwayat dikatakan manusia berbondong-bondong datang kepada para nabi. Apa jawaban para nabi? Nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Kita nggak bisa bantu, sendiri-sendiri. Datang mereka kepada nabi setelahnya. Apa jawaban nabi setelahnya? Nafsi-nafsi. Allah sedang murka yang tidak pernah murka sebelumnya, sendiri-sendiri. Datang lagi ke nabi setelahnya, jawabannya sama, sendiri-sendiri. Tapi ada nabi yang ketika umatnya datang, ya Rasulullah, isfalana inda rabbak, berikan saya syafaat ya Rasulullah. Apa kata nabi? Analaha, analaha, aku untuk kalian, kata Rasulullah SAW. Aku untuk kalian, kata Rasulullah. Di saat para nabi tidak bisa membantu menolong umatnya yang nangis, nabi pasang dada, analaha, saya untuk kalian, kata Rasulullah. Nabi pergi menghadap Allah, bersujud di hadapan Allah, sampai kata Allah, angkat palamu ya Muhammad, minta apa yang kau inginkan. Nabi cuma minta, syafaati umat-umatku ya Allah, berikan syafaat kepada umat-umatku ya Allah. Lalu Allah berikan syafaat daripada Rasulullah, dan Allah selamatkan kita semua insya Allah. Allah akan jadikan kita umat-umatnya Rasulullah SAW. Allah akan jadikan kita orang-orang yang mencintai Rasulullah SAW. Makanya sedih, apa yang dikorbankan Nabi Muhammad gak sebanding dengan apa yang kita korbankan. Cuman kadang kita sama urusan agama Allah saja hitung-hitungan. Bahkan hadirin ketahuilah, kita tanpa terkecuali kita ngasih anak yatim aja dari sisa apa yang kita punya. Gaji 3 juta dipakai ini itu sisa 100.000, baru kita bantu anak yatim, baru kita kasih makan orang dari sisa yang kita punya, bukan dari apa yang berharga dalam hidup kita. Mereka terima ampas, masjid terima ampas, semua terimanya ampas dari harta kita. Tapi kita berharap ridhonya Allah, kita berharap rahmatnya Allah, kita berharap taufiknya Allah, kita berharap karunia-Nya Allah. Buat sesuatu di jalan Allah, ampas kita kasih buat mereka. Na'udzubillah min dzalik. Apakah sehina itu kita punya agama ya Allah? Sedangkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, yang dalam riwayat dikatakan, ditanya, ya Jibril, jelaskan kepadaku daripada derajatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, sahabatnya Rasulullah. Apa kata Jibril? Ya Muhammad, andai kata ditimbang imannya dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat dengan satu imannya Abu Bakar, maka lebih berat imannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Timbul pertanyaan, apa yang membuat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ke derajat yang tinggi di sisi Allah? Pertanyaan jawabannya simpel, karena Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq orang yang jujur dalam menjalankan kebaikan di jalan Allah. Bahkan ketika ditanya oleh Rasulullah, ya Umar bin Khattab, kita mau berdakwah, kita mau berjihad, kita mau berjalan di jalan Allah, apa yang kau berikan untuk di jalan Allah? Saya berikan setengah harta saya untuk di jalan Allah, setengah lagi saya tinggalkan untuk keluarga saya. Lalu Nabi tanya sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya Abu Bakrin, madza tarakta li ahlik, apa yang kau tinggalkan buat keluargamu? Kita mau berdakwah, kita mau berjalan di jalan Allah. Apa kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Taraktu li ahli Allah wa rasuluhu, saya tinggalkan Allah dan Rasulnya buat keluarga saya, semuanya ambil di jalan Allah ya Rabb. Disebut oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Ini makna mahdhul karam yang Allah berikan buat mereka. Mudah-mudahan Allah berikan buat kita semua. Allah limpahkan rahmat taufik buat kita semua. Jangan sampai kita menjadi pengkhianat agama. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah ridhoin langkah kita, Allah ridhoin perjuangan kebaikan kita. Allah jadikan perkumpulan ini perkumpulan yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan hati kita untuk cinta kepada agama Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada penerus-penerus perjuangannya Rasulullah SAW, cinta kepada anak-anak santri yang belajar di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang menghabiskan waktu mudanya untuk berjalan di jalan Allah. Mudah-mudahan Allah ridhoin langkah mereka semua. Allah titipkan mereka semua dalam kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau bukan mereka, siapa lagi yang akan memperteruskan dakwahnya Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang akan mengajak dalam kebaikan? Hadirin, dulu ada satu perkumpulan. Isinya
misionaris non muslim. Apa mereka bilang? Kita harus hancurkan Islam. Lalu ada satu misionaris celetuk. Apa dia bilang? Oh gampang, kalau pengen ngancurin Islam gampang caranya. Gimana caranya? Kita injek-injek aja itu Al-Quran, kita bakar saja itu Al-Quran, kita hinakan saja itu Al-Quran. Ada yang nyaut, percuma. Orang Islam kalau dihina Al-Qurannya bukannya pecah malah bersatu. Orang Islam kalau dihina Al-Qurannya bukannya malah hina malah jadi mulia, malah jadi mempererat hubungan mereka. Jadi percuma kalau Al-Qurannya dihinakan, kata ini misionaris. Lalu bagaimana? Ada satu misionaris nyeletuk. Oh gampang caranya, kalau pengen ngancurin Islam gampang, bahkan saya bisa kerjain dalam sekejap, saya bisa hancurkan dalam sekejap, kata ini misionaris. Gimana caranya? Caranya gampang, cukup kau hilangkan itu Al-Quran dari anak-anak muda Islam, maka Islam akan hancur dari mereka. Jangan kasih kesempatan buat anak-anak muda berjalan di jalan Allah, memperjuangkan Al-Quran dan hadis Nabi, maka nggak ada lagi namanya Islam di kalangan mereka. Na'udzubillah min. Makanya kalau sampai anak kita nggak kenal Al-Quran, anak kita nggak kenal Allah dan Rasulnya, anak kita nggak kenal kebaikan, na'udzubillah min dzalik. Apa artinya ini agama kalau tidak ada penerus yang terus memperjuangkan agama Allah? Mudah-mudahan Allah jaga kita semua, amin. Makanya hadirin, saya kaitkan dengan Isra wal Mi'raj. Sebagaimana tadi saya bilang, saya bilang Abu Bakar As-Siddiq punya kedudukan yang tinggi. Kenapa? Karena ketika pada saat Isra wal Mi'raj Nabi menceritakan kisahnya, lalu datang Abu Jahal kepada Sayyidina Abu Bakar. Apa Abu Jahal bilang? Ya Abu Bakar, ente nggak dengar kabar? Itu ente punya teman yang namanya Muhammad. Dia bilang katanya pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam waktu 1 malam. Nggak masuk akal. Kita saja naik kendaraan bisa pulang pergi itu 1 bulan sampai 2 bulan. Ini Muhammad bilang 1 malam, nggak masuk akal. Jangan mau dibohongin sama Muhammad. Jangan mau dibohongin sama. Tapi lihat apa jawaban As-Siddiq yang jujur sama Allah dan Rasulnya. Apa beliau katakan? Lau ghala Muhammadan laqad sadaq. Abu Jahal, ketahuilah kalau yang ngucap dari mulutnya Muhammad laqad sadaq, aku percaya. Sekalipun Muhammad cerita lebih dahsyat dari itu, selama keluar dari mulutnya Muhammad aku percaya. Ini Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Mudah-mudahan Allah berikan keimanan kita yang kuat sebagaimana keimanannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Allah kuatkan niat kita dalam di jalan Allah. Allah jadikan kita pejuang-pejuang kebaikan di jalan Allah, amin. Mudah-mudahan Allah ridhoin kita, amin. Allah mudahkan langkah kaki kita. Jadi mulai hari ini insya Allah kita ingat sama Nabi Muhammad. Pak, ini zaman sekarang jangankan ngomongin perjuangan, bahkan saya nemuin orang yang saya bilang apa? Ente nggak ada niatan mau pergi ke ziarah makamnya Rasulullah. Aduh, percuma deh, belum ada duit. Ente nggak mau nengokin tempat perjuangannya Rasulullah SAW, Mekah, Madinah, ziarah makam Rasulullah, berjumpa langsung, mengucapkan salam di hadapan Rasulullah. Saya banyak urusan yang lebih penting. Subhanallah. Ada yang lebih penting urusan daripada Allah dan Rasulnya. Saya masih banyak urusan yang lebih penting. Yang lebih penting keluar dari mulutnya. Adakah yang lebih penting daripada Allah Rasulnya? Padahal yang ada di muka bumi ini semuanya datangnya dari Allah dan Rasulnya. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai ada di tengah-tengah kita, amin. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari itu semua, amin. Allah jauhkan kita dari tempat-tempat yang buruk. Allah pindahkan kita ke tempat-tempat yang baik. Kita ingat pengorbanannya Rasulullah. Kita ingat pengorbanannya mereka. Kita ingat pengorbanannya para ulama, para kiai, ya, para asatid yang senantiasa berjuang di kampung kita, di wilayah kita. Kita ingat perjuangan mereka. Tanpa mereka nggak ada apa-apanya. Kita hargai mereka, kita hormati mereka. Ada guru di kampung kita, ada kiai, ada ustadz. Hormatin mereka. Akrimul ulama fa innahum indallahi kurama. Muliakan mereka karena mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita artis kita muliakan, ulama kita hinakan. Artis kita muliakan, ulama kita anggap remeh. Sampai kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang memerangi aulia-aulianya aku, siapa yang memerangi ulama-ulamanya aku,
Siapa yang memeraki orang-orang yang berjuang di jalanku, maka mereka seperti mengangkat bendera perang denganku, kata Allah. A'udzubillah min dzalik. Sampai kata Nabi SAW, ulama ummati kal anbiya Bani Israel. Ulamanya umatku bagaikan nabi pada zaman Bani Israel. Kedudukannya tinggi di sisi Allah. Makanya hadirin, jangan main-main. Kita minta syafaat sama Rasulullah, betul? 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 Tapi catat baik-baik biar paham, biar tahu yang bisa ngasih syafaat selain Rasulullah syafaatul uzma. Ada 3 golongan yang harus kita tahu. Siapa? Kata Rasulullah ada 3 yang bisa ngasih syafaat. Yang pertama al-anbiya, para nabi bisa ngasih syafaat buat umat-umatnya. Yang kedua al-ulama, orang yang punya ilmu, orang alim, orang ulama, dia bisa ngasih syafaat buat orang-orang yang dia cintainya. Yang ketiga syuhada, orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. 3 orang, bahkan kata guru-guru kami, tidak ada derajat yang paling mulia selain derajat di atas syuhada di bawah anbiya, yaitu para ulama yang memiliki kedudukan yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ulama kalau meninggal dunia, 1 ulama, kedua syahid di jalan Allah. Ini kedudukan yang tinggi. Mudah-mudahan kita jadi pemuliaan kepada orang-orang yang saleh, para alim, para ulama, insyaallah. Amin ya rabbal. Karena kalau kita pengen kenal sama Rasulullah harus punya pintu. Pintunya adalah para ulama, buat kita ngaji, belajar, nuntut ilmu. Man lam indahu syekh asy-syaikhu syaitan. Siapa orang yang enggak punya guru, gurunya setan. Jadi kalau kita ada ulama kita hinakan, kiai kita hinakan, ustadz kita hinakan, siapa yang menjadi penuntun kita? Bahkan kita nggak kenal sholat, kalau kita nggak tahu siapa yang bawa tata cara sholat sampai ke telinga kita kalau bukan lewat para guru-guru yang ada. Justru adanya mereka menjadi penenang buat kita, adanya mereka menjadi keagungan buat kita dalam kehidupan kita. Jangan sampai terbesit di hati kita menghinakan sedikit pun. Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah jaga kita. Dan ulama, kiai, ustadz, guru tidak ada bedanya. Bahkan kata Sayyidina Ali, walaupun saya dapat ilmu dari seekor kucing, maka itu adalah guru saya. Karena ilmu itu mulia. Ilmu itu tinggi, mulia. Dan Allah tidak berikan ilmu kepada siapa orang, enggak, hanya orang-orang pilihan Allah. Idza aradallahu bi'abdin khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah pengen kebaikan sama seorang hamba, Allah kasih dia ilmu. Jadi kalau orang punya ilmu berarti orang yang baik. Tugas kita menghormati karena ilmunya, menghormati karena apa yang dibawa, bukan siapa orangnya. Karena manusia punya kelemah. Jadi jangan pernah kita suudzon, jangan pernah kita menganggap, ya, merendahkan, menghinakan. Na'udzubillah min. Sampai kata Nabi, rubba ath'ath bil matfu, la rubba ath'ath matfu bil abwa, law aqsama Allahu la abarrahu. Berapa banyak orang yang pakaiannya compang-camping, pakaiannya dekil, tapi kalau diangkat tangan Allah kabulkan apa yang dia minta. Jaga kita punya hati dalam kehidupan kita, insyaallah. Jaga guru-guru kita, para ulama-ulama kita di sekitar kita. Mudah-mudahan Allah ridhoin kita semua. Mudah-mudahan Allah ridhoin kita semua. Mudah-mudahan Allah mudahkan langkah kita semua. Dan Allah jadikan kita orang-orang yang bertakwa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka ini para guru-guru kita, siapapun mereka, jangan antum lihat kiai ulama, ustaz apa segala macam, antum lihat apa? Ah, ini ulamanya begini, ulamanya suudzon. Kita nggak pernah tahu apa yang ada di balik pintu mereka. Kita tidak pernah tahu apa yang ada di balik pintu mereka. Kita nggak pernah tahu. Yang kita anggap remeh bisa jadi mulia di sisi Allah. Yang kita anggap mulia justru bisa jadi remeh di sisi Allah. Kita muliakan ada orang artis, pemain film, kita anggap mulia, belum tentu mulia di sisi Allah. Yang harusnya kita muliakan kita anggap remeh, belum tentu remeh di sisi Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Aku lebih tahu dan kalian tidak tahu, kata Allah. Tugas kita menghormati dan memuliakan. Insya Allah Allah memuliakan kita semua karena kecintaan kita. Dan orang tidak bisa masuk surga kalau tidak cinta dengan ahli surga. Syarat masuk surga cinta sama ahli surga, baru layak masuk surga. Sebagaimana orang masuk neraka gara-gara dia cinta sama ahli neraka, sehingga terseret dengan apa yang dia cintai. Mudah-mudahan kita bisa cinta dengan ahli surga. Kita bisa memuliakan penghuni-penghuni surga. Kita bisa memuliakan para ulama, memuliakan penerus-penerusnya Rasulullah, pejuang-pejuang dakwahnya Rasulullah,
tanpa mereka kita tidak kenal dan tidak dapat nyampe kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah berkahkan kita semua, Allah angkat derajat kita semua, Allah limpahkan rahmat taufik dan hidayahnya buat kita semua, Allah limpahkan keberkahan dalam kehidupan kita, dan Allah jadikan kita orang-orang yang rajin membantu dalam kebaikan. Insya khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat buat orang lain. Ya, mudah-mudahan semua di sini bisa bermanfaat buat orang lain. Jangan sampai kita punya hati kotor dalam agama Allah. Kita punya mulut kotor dalam agama Allah. Saya kalau di Jakarta suka nemuin namanya mulut-mulut kejam kalau kita bilang. Siapa mereka? Mereka yang kalau datang kebaikan mereka tolak secara mentah, bahkan mulutnya jahat kepada kebaikan. Saya kasih contoh. Ada orang bikin tablik akbar, ada orang bikin pengajian semacam ini. Datang tetangga atau pengurus masjid, "Bu, ayo bantu andil dalam kegiatan masjid. Ayo ikut andil dalam perjuangan dakwah. Ayo ikut andil dalam kebaikan." Berapa dana yang dibutuhkan? 5 juta. Wih, banyak banget 5 juta. Mubazir bener bikin acara 5 juta. Wallah demi Allah, mengeluarkan harta 1 miliar di jalan Allah. Tidak ada kata mubazir. Tapi 1 rupiah dikeluarkan kemaksiatan, mubazir. 1 rupiah dikeluarkan kemaksiatan, itu baru namanya mubazir. 1 triliun sekalipun dikeluarkan di jalan Allah tidak akan mubazir. Bahkan Allah bilang, man yukrillahu qardan hasanan, siapa yang meminjamkan aku dengan pinjaman yang baik, aku yang akan ganti, kata Allah. Aku yang akan ganti. Bahkan Allah gak suka ngelihat orang yang hitung, gak suka ngelihat orang yang pelit, yang bahil, apalagi urusan agama Allah. Jangan sampai ada di tengah-tengah kita, di kampung kita. Na'udzubillah min. Sampai dikatakan man yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaghul khairan aw liyasmut. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia mengucapkan yang baik atau diam. Diam lebih baik. Inna sukutus salamah. Kata Rasulullah, diam lebih baik. Kita nggak punya duit, nggak bisa bantu. Mudah-mudahan acaranya sukses. Mudah-mudahan banyak yang bantu nanti dari yang lain. Saya doain aja dia berhasil. Itu baru bagus. Kenapa? Selamat dia punya lisan dari keburukan. Selamat dia punya lisan dari penggunjingan. Na'udzubillah min. Mudah-mudahan Allah jaga lisan-lisan kita dalam berjuang di jalan Allah. Amin. Kita bantu saudara-saudara kita yang berjuang di jalan Allah. Amin. Ada lagi yang lebih parah, Pak. Itu yang pertama, yang komplainnya kayak begitu. Yang kedua, ada lagi yang komplainnya lebih parah. Gimana? Kalau orang pelit nggak bagus, tapi ada yang lebih parah dari orang pelit. Siapa yang lebih parah dari orang pelit? Orang yang pelit sama harta orang. Lebih parah lagi tuh. Ufuf namanya. Siapa mereka? Contoh, ada orang mau nyumbang di masjid 1 juta. Ngapain ke masjid 1 juta? Bangunan aja nggak jadi-jadi. Udahlah, nggak usah. Ini bahaya nih orang begini. Hartanya bukan harta dia, duitnya bukan duit dia, tapi dia halangi orang berbuat kebaikan. Ini tanggung jawabnya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pelit sama harta orang. Kalau harta dia masih penting pelitnya, dosanya dosa buat dia. Ini akhirnya orang mau berbuat kebaikan, dia cegah, dia larang, sama seperti syekh. Ya begitu saja. Na'udzubillah min. Apapun bentuk kebaikannya, support dengan baik, dukung dengan baik. Masjid bikin syiar, dukung. Bagi-bagi anak yatim, dukung. Ya, kenapa? Karena masjid, musola, semuanya. Kalau bikin kegiatan itu catat, ibu-ibu, bapak-bapak, tidak ada kata masjid, musola atau apapun itu minta di jalan, nggak ada cerita. Haram alina. Jadi kalau ada orang bilang ini masjid minta mulu, nggak ada cerita. Masjid ini jasa ngirim harta ke akhirat gratis, free ongkir. Kalau nggak ada masjid bingung mau sedekah kemana kita. Kalau nggak ada masjid mau sedekah kemana? Kalau nggak ada anak yatim mau sedekah kemana? Kalau nggak ada acara apa yang mau disedekahkan? Adanya kegiatan begini, masjid-masjid ini membuka pintu. Ayo andil, biar jadi pahala, biar jadi kebaikan, biar jadi rahmat, biar jadi pemudah urusan-urusan kita. Ini fungsinya. Jangan sampai kita menganggap masjid minta-minta.
masjid begini, musolah begini, begini. Su'dzon aja sama agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi duitnya itu dipakainya bukan urusan kita. Urusan kita sedekah dan Allah lihat sedekah kita. Urusan kita berbuat baik dan Allah lihat. Mau duitnya dipakai apa, itu urusan dia sama Allah, bukan urusan kita. Kan yang bakal dipertanggungjawabkan masing-masing. Mudah-mudahan kita jadi lebih ikhlas dalam beramal insyaallah. Jadi lebih tidak berpikir kalau untuk Allah dan Rasulnya. Dalam berbuat kebaikan gak berpikir. Sahabat Nabi yang diinfakkan bukan harta, anaknya. Anas bin Malik, Nabi datang ke kota Madinah, dititipin, ya Rasulullah, saya gak punya harta, tapi saya punya anak, saya titipin anak saya buat engkau, khidmat sama engkau ya Rasulullah dalam dakwah. Anaknya dikasih buat Rasulullah, bukan harta lagi. Nah, mudah-mudahan Allah jaga kita dalam kebaikan insyaallah. Allah selamatkan harta, jiwa dan raga kita di jalan Allah, dan Allah jadikan berkah Isra wal Mi'raj ini semuanya. Allah ridhoin setiap langkah-langkah kita, kegiatan-kegiatan kita Allah angkat derajatnya semua, dan Allah jadikan kita orang-orang yang menghidupkan agama Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang menghargai segala sesuatu dalam kebaikan insyaallah. Jangan sampai kita tidak tahu diri, tidak lupa diri. Naudzubillah min. Mudah-mudahan Allah hormatin kita dalam kebaikan. Malaikat-malaikat Allah memuji kita dan kita dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Berkah daripada perkumpulan Isra wal Mi'raj. Di perkumpulan ini kalau antum pulang ditanya sama orang, dari mana? Jangan bilang dari Baitus Salam. Kalau orang nanya dari mana, jangan bilang dari Masjid Baitus Salam. Kalau orang nanya dari mana, jawab, saya dari taman sorganya Allah. Kata para ulama, kalau dia bersumpah sampai demi Allah, dia tidak dusta. Karena Nabi yang bilang ini taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan masuk ke dalam surganya. Bisa berkumpul bersama Rasulullah SAW. Bisa hidup hati kita. Amin. Makanya mudah-mudahan insyaallah kita jadi orang-orang yang menghidupkan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita mengerjakan salat 5 waktu, menjalankan kebaikan, menjaga salat 5 waktunya. Amin ya rabbal. Hal yang paling sepele seorang pecinta adalah di salat. Kalau ngomong cinta tapi nggak salat, sudahlah. Kenapa kata Nabi SAW, man tarakah salah muta'ammidan faqad kafar. Siapa orang yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka dia telah keluar dari Islam secara terang-terangan. Dan aku berlepas diri dari mereka. Na'udzubillah min dzalik. Ada lagi yang lebih parah, Pak. Sedikit saya tambahkan, ada lagi yang lebih parah. Kita punya anak pakai narkoba, nangis. Kita punya anak maling, nyolong, nangis, malu kalau bisa diusir dari rumah. Tapi mohon maaf, kita punya anak di waktu sholat, dia tinggalkan dengan sengaja. Yang hukumnya kita tahu apa, kita diamin aja. Nggak kita omelin, nggak kita tegur, kita diamin aja sampai kelewat waktu maghrib, kelewat waktu isya, sampai subuhnya kelewat terus. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan yang lebih parah lagi, ibu-ibu kalau bangunin anak sekolah biasanya gimana? Nah bangun sekolah, rubah malam ini, Bu. Jangan pernah bangunin anak sekolah, nah sekolah jangan bangunin, sholat subuh. Kan ini sekolah besok dia libur, dia nggak bangun. Sabtu Minggu libur, jangan dibangunin, kesian. Akhirnya dia nggak sholat. Tapi kalau sholat nggak ada liburnya. Jadi bangunin anak, nah sholat subuh, sholat baru suruh mandi jalan sekolah. Ini yang diajarkan. Jangan sampai salah. Sekolah libur. Oh ya udah kalau libur, ibunya lanjut masak, anaknya nggak sholat. Na'udzubillah min. Jangan kita anggap remeh bapak-bapak. Mau antum datang ke masjid 5 waktu sujud sampai bengkak kita punya kaki. Ibu-ibu zikir sampai luar biasa. Kalau anaknya lepas dari genggaman orang tuanya, langkah kita sudah selangkah dengan sorga, ditarik oleh Allah ke neraka. Kenapa? Ini anak minta pertanggungjawabannya. Saya bisa begini karena orang tua saya nggak pernah ngajarin saya sholat. Orang tua saya nggak pernah ngajak saya sholat. Dia ke masjid sendirian aja, dia ibadah sendiri aja. Padahal saya adalah tanggung jawabnya. As-sholah kata Nabi, ma malakat aimanukum. Sholat. Dan sholat apa yang ada di samping pundak-pundakmu, kata Nabi. Istri kita, anak kita, tanggung jawab kita. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'yati. Setiap kita pemimpin dan bertanggung jawab atas apa yang dipimpin.
Mudah-mudahan Allah jaga kita dalam sholat kita, amin. Makanya cara masuk surga 2, sholat 5 waktu, habis itu jadi orang baik dah. Simpel kalau mau surga, kerjakan sholat 5 waktu jadi orang baik, surga sudah. Mana dalilnya? Innal abrara lafi na'im wa innal fujara lafi jahim. Orang yang baik tempatnya surga, orang yang buruk tempatnya neraka. Sholat waktu jadi orang baik, cuman surganya paling bawah. Pengen naik, tambahin sholat sunnah. Pengen naik, tambahin zikir. Pengen naik, tambahin sedekah. Pengen naik, tambahin sholawat. Baru surganya paling atas. Susah Bib, minimal sholat jadi orang baik dulu dah. Bisa sholat jadi orang baik, pertahankan itu, meninggalkan apa yang dilarang, mengerjakan apa yang diperintahkan, surga jaminan buat kita. Simple kita punya agama, simple kita punya ajaran Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan buat kita. Rabbi fa'fa'ana bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Kita baca salawat sama-sama, amin ya rabbal. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rasulullah salamun alaik, kullu baitin anta sakinuhu laysa muhtajan ila surji ya Rasulullah. ومريض أنت عائده قد أتاه الله بالفرج يا رسول الله. وعمتنا في طريقتهم والمعافاة من الفتن يا رسول الله. رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم يا رسول. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita dalam kebaikan dan Allah pisahkan kita dalam kebaikan. Mudah-mudahan Allah turunkan rahmat, taufik dan hidayahnya buat kita. Allah jadikan keluar dari sini hati-hatinya penuh dengan keberkahan. Betul? Saya tanya, majelisnya berkah atau tidak? Berkah atau tidak? Tahu dari mana? Majelis berkah atau tidak dilihatnya bukan sekarang, nanti keluar dari sini. Kalau keluar dari sini hidup kita berubah lebih baik lagi, berarti pastikan rahmat taufik Allah turun buat kita. Kalau keluar dari sini lebih buruk lagi, berarti kita curiga, jangan-jangan nggak nyampe di hati kita itu rahmat. Mudah-mudahan keluar dari sini lebih baik lagi, amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma jama'na hadha jam'an marhuma wa tafarraqan min ba'di tafarraqan ma'suma wa la ma'na shaqiyan wa la manhuma. Allahumma ya azim ya sultan ya karim ya ahsan ya da'im an-ni'am ya kasir jud ya wasi' al-ata ya hafil lutfi ya jamil al-suni ya halima la ya'ja. Salli ya rabbi ala sayyidina Muhammadin warda 'ani sahabati ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal manu fadla wa anta rabbuna haqqa ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل ذلك أحلى. يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كثير ويا صاحب كل فريد ويا مقوي كل ضعيف ويا معمن كل معيب. يسر علينا كل عسير فتسير عسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى بيان وتفسير حاجاتنا كثير وأنت عليم بها وخبير. اللهم عافنا والطفنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين جميع صاحب الدنيا والدين. اللهم أصلح من في الصلاح صلاح المسلمين من البلاء والوباء والأمراض والفتن. اللهم حققنا بالتقوى والاستقامة.
اللهم حققنا بتقوى الاستقامة اللهم حققنا بتقوى الاستقامة يا مقلب القلوب ثبت قلبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلبنا على دينك يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير أصلح لي أشأننا كلها ولا تكلني إلى نفسي ولا خلقك طرفتين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم هدينا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت اللهم تعطنا من بركة العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت وعفو الحساب وأمانا من العذاب ونسيبه من الجنة وارزقنا نظر إلى وجهك الكريم وارزقنا نظر إلى وجهك الكريم يا أرحم الراحمين اغفر لنا فإنك خير الغافرين وانصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين وارحمنا فإنك خير الراحمين وتعطينا كل شيء الذي خير لنا وافتح من الخير كل مغلاق وافتح من الخير كل مغلاق وافتح من الخير كل مغلاق بجاه المصطفى صلى الله عليه وسلم ببركة هذا الاجتماع المباركة أتى ينظر إلينا وإليكم في هذا الاجتماع المباركة اللهم يصفي قلوبنا ويطهر قلوبنا وارفع في درجاتنا وضاعف حسناتنا وبارك لنا كل شيء الذي خير لنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ikutin sama-sama. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana sagira. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani sagira. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani sagira. Ya Allah ya Allah tub alaina tub alaina اغفر لنا اغفر لنا اغفر لنا بتوبة نسوها اغفر لنا اغفر لنا يا خير الغافرين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها خاتمة يا أرحم يا راحم اغفر لنا يا أرحم يا الله بها يا الله بها بحسن Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, kumpulkan kami di surganya Allah. Ya Allah, takdirkan semua yang hadir di sini bisa datang ke magamnya Rasulullah. Takdirkan yang hadir di sini bisa mengucapkan assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh di depan magamnya Rasulullah SAW, dan bisa mengucapkan itu langsung di hadapannya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah berkahkan rezeki kita, Allah takdirkan kita, Allah mudahkan jalan kita, Allah berikan kita rezeki tanpa letih, tanpa capek, tanpa susah, tanpa payah. Allah turunkan dengan rahmat dan taufik buat kita semua. Al-Fatihah.
Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin wa lakum minni wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.